Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah atau berderma, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia ada satu syaitan yang bekerja dan ada satu malaikat yang bekerja. Pekerjaan syaitan adalah menakut-nakuti keburukan. Misalnya, jika bersedekah kamu akan jatuh miskin dan sebagainya, dan mendustakan yang benar. Dan pekerjaan malaikat adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa mendapatkannya, yakni pikiran tentang perkara yang baik ke dalam hati, maka anggaplah itu adalah dari Allah dan bersyukurlah. Dan barang siapa mendapatkan sesuatu yang lain, pikiran kotor masuk ke dalam hati, maka mintalah perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat suci ini, diambil dalam kitab Mishkat. Maksudnya Rasulullah SAW membaca ayat ini untuk menguatkan sabdanya tersebut. Di dalamnya Allah SWT berfirman bahwa syaitan menakut-nakuti dengan kefakiran dan mendorong berbuat keji dan berkata yang kotor. Inilah yang dimaksud mendustakan yang hak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa di dalam ayat suci ini ada dua perkara dari Allah Subhanahu wa taala dan dua perkara dari syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran. Ia berkata, jangan membelanjakan harta, simpanlah dengan hati-hati karena kamu pasti memerlukannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan atas dosa-dosa dan menjanjikan bertambahnya rizki bagi orang yang membelanjakan hartanya. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, orang hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Jika Allah SWT sendiri telah menjanjikan rizki, hendaknya ia meyakini dan memahami bahwa mengkhawatirkan keperluan pada masa yang akan datang itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat ini, syaitan selalu membisikkan ke dalam hati manusia berupa kekhawatiran-kekhawatiran. Jika kita tidak mengumpulkan harta, maka pada waktu kita sakit atau sudah lemah dan tidak mampu bekerja atau datang keperluan yang mendadak, kita akan berada dalam kesulitan, sehingga kita akan repot dan menderita. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, syaitan telah memperangkap orang ke dalam kesusahan, penderitaan, dan ketakutan pada saat itu. Dan ia akan terus-menerus berada dalam penderitaan tersebut. Kemudian syaitan akan mentertawakannya. Orang bodoh ini sedang terperangkap dalam penderitaan yang sebenarnya, yakni perasaan takut akan penderitaan yang semu. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.